selamat datang di konten terbaru dari channel ini. Yaitu adalah Mulut Netizen Review Film. Kali ini kita mau nge-review apa nih Mbak Dok? Kita habis nonton Thunderbolts. Gila. Judul coretnya The New Avengers. Langsung spoiler. Kan yang belum nonton gimana? Kan udah ada di media-media. Oh, udah ada di media-media ya? Iya. The New Avengers UMKM. Ya, kalau itu sih menyebutnya. Avengers merintis. Iya. Spoiler alert ya. Spoiler alert lah, iyalah. Jadi buat yang mungkin belum nonton filmnya nih ya, mending nonton dulu filmnya terus balik lagi kemari. Atau kalau misalkan it's okay dengan spoiler dan mau tahu reviewnya, boleh juga nonton ya. Enggak juga sih, enggak juga. Ini juga sebenarnya review kosong aja. Wah, gerak sendiri. Oke, Thunderbolts nih, The New Avengers nih katanya ya. The New Avengers. Agak kaget nggak tiba-tiba terakhirnya dia jadi The New Avengers? Kaget ya, karena sebenarnya ada banyak perbedaan antara yang Avengers yang original sama yang The New Avengers ini ya. Oke. Ya. Gimana nih menurut kamu? Habis nonton film The New Avengers. Menurut aku? Ya, menurut kamu dulu. Jujur ini menurut gua adalah film MCU paling bagus setelah Shang-Chi. Karena setelah Shang-Chi Sumpah. Karena setelah Shang-Chi ke depan menurut gua shit banget. Nih ya, mungkin nih omongan gue nih bakal jadi banyak perbincangan kali ya. Maksudnya sedikit membakar nih. Berarti ini include yang seri-serisnya MCU yang semuanya film itu. Kenapa tadi gue bilang ini bagus setelah Shang-Chi? Kan setelah Shang-Chi kan banyak yang bagus tuh ya, ya kan? Salah satunya Deadpool Wolverine. Ya. Tapi menurut gue sih Deadpool Wolverine sih shit sih. Hah? Masa sih? Ya, Deadpool Wolverine tuh bagus untuk orang-orang yang emang fan service aja. Jadi lu nonton itu tuh sebenarnya nggak bagus dari segi cerita. Cerita tuh kurang banget. Dari segi cerita dia apa? Gitu-gitu aja pasti. Tapi mungkin karena Deadpool dia menghadirkan banyak tokoh-tokoh yang banyak banget tokoh-tokoh yang di luar imajinasi ya kan. Iya, dan menurut gue tuh itu tuh film fan service aja. Sekarang gini deh, kapan lu terakhir ngerasain film MCU nih yang bener-bener ceritanya beda? Selain emang dia ngejelasin origin dari superhero gitu. Misalnya kayak asal mula gitu. Semuanya pasti kayak gitu kan. Ini tuh menurut gue sesuatu yang baru banget, apalagi kan seperti tadi kan di awal pas nonton aku langsung ngomong kan, wah ini sepertinya bahas isu mental health nih. Dan ternyata benar. Dari awal sampai akhir ya isunya mental health itu. Si karakter yang diperankan oleh Florence Pugh. Gila. Ceritanya masih belum coping mekanismenya dengan kesedihan si kakak. Yes. Dan nyambung gitu kalau misalnya kalian nonton film-film sebelumnya, Black Widow, terus Captain America yang baru, Winter Falcon, nah ini nyambung banget ke nonton film ini. Nah terus juga kan seperti kita tahu ya film-film MCU ke belakang tuh kan shit semua kan. Apalagi si Hulk tuh She-Hulk tuh udah paling aneh. Bangsat banget sih She-Hulk ya. Ya kan? Aku nonton dan itu udah paling aneh. Plot aneh, CGI aneh. Aneh banget sih. Ya kan? Iya. Dan kebanyakan kan sekarang film MCU rata-rata CGI kan. Iya. Ini tuh fun fact aja nih, opening dari scene film ini tuh bukan CGI coy. Oh iya. Jadi si Florence Pugh, spoiler ya, apa ya? Gak apa. Jadi bener-bener si Florence Pugh-nya ini tuh ngelakuin adegannya di dunia nyata beneran. Iya. Jadi nggak yang pakai apa tuh figuran. CGI. Bukan CGI. Oh ini apa namanya? Pemeran pengganti. Nah, itu apa tuh? Itu aja, gue juga lupa. Stuntman. Iya. Berarti nggak pakai stuntman ya? Nggak pakai stuntman coy. Ya dan menurut gue juga treatmentnya tuh bagus banget gitu, coy. Nih ya, kalau ada yang nonton Captain America Brave New World itu tuh CGI-nya sampah banget coy. Aku belum nonton. Udah CGI sampah, geografi sampah.
Lah ini nih sekarang nih lumayan nih better nih. CGI-nya dikurangin, combat hand to hand-nya tuh ada lah, tapi emang walaupun tidak sebagus itu ya. Tapi setidaknya ada dan menurut gue ini bener-bener kayak fresh new banget buat MCU gitu. Setelah kemunduran film mereka di belakang-belakang. Anjing lah, gue kalau ingat-ingat lagi benci banget sih sama film-film MCU. Tapi coba deh step aside sama filmnya ini bagus apa enggak? Menurut kamu cocok gak karakter-karakter yang udah main film ini jadi The New Avengers? Karakter-karakternya bukan ngomongin soal asli ya, bukan soal aktor asli, tapi kayak Ghost, kan ada Ghost, terus ada Yelena, terus ada berarti ini ya member dari The New Avengers-nya ya? The New Avengers-nya. Menurut kamu cocok gak sih mereka menggantikan peran Avengers the original, Iron Man, Captain America, Black Widow gitu? Menurut kamu gimana? Jujur enggak ya? Enggak. Tapi kalau misalnya kalau dilihat dari kacamata superhero-nya, kalau kita bandingin sama Avengers yang sebelumnya nih, ada Iron Man, Hulk, terus Thor. Menurut gue sih kurang banget secara kemampuan. Cuma menurut gue The New Avengers ini tuh ngasih sisi lain tau. Apa tuh? Kayak maksudnya kan ini yang gue tangkap ya. Biasanya kan kalau film superhero itu kan apa ya? Dia kan lebih aneh-aneh gitu. Maksudnya kekuatannya kayak Thor kan dia bisa terbang, kebal, kuat, Hulk kayak gitu-gitu loh. Oh iya, kalau ini tuh lebih ke sisi manusiawi gitu. Jadi memang manusia yang emang jadi pahlawan gitu. Iya. Jadi ibaratnya kayak beda. Lu tuh nggak perlu punya kekuatan super aja gitu ya, walaupun di dalam situ ada mereka pakai serum ya. Iya. Cuma kan maksud gue mereka secara human gitu, mereka bisa mati gitu kalau ditembak. Mereka rata-rata ya memang punya skill berantem. Iya kan. Iya. Nah, dan menurut gue kayak dan salah satu dialognya dia kan kayak si Florence Pugh kan juga ngomong kan, ini kita cuma bisa nembak sama mukul nih ya. Itu maksud gue. Iya, Dan sisi warna baru sih menurut gue daripada apa ya, maksudnya lu menghadirkan Avengers yang baru tapi dia tetap sama gitu kayak yang pertama. lebih manusiawi. Iya menurut gue sih situ sih. Nah kalau Mbak Dok gimana nih Mbak Dok? Menurutku belum bisa sih. Belum bisa ya? Bisa menggantikan peran Avengers original. Karena di awal kan kita kalau Avengers yang awal ya kita kan di building nih masing-masing satu cerita karakternya kan. Kayak Iron Man tuh karakter utamanya ini, Hulk karakter utamanya ini, Thor tuh kayak gimana, Captain America tuh kayak gimana. Nah, cuman tuh tapi kayak mereka tuh jadi the whole karakter yang utuh yang emang mature gitu kan. Kalau yang ini tuh kayak mending yang Avenger aja sekalian. Apa gara-gara ini masih film pertama kali? Ya bisa jadi sih. Dan ini pun juga sebenarnya hitungannya bukan film kan? Soalnya kayak karakter yang hari ini, maksudnya karakter yang jadi The New Avengers ini, yang satu-satunya punya cerita yang kuat itu ya cuma si Yelena doang. Tapi sisanya tuh mereka pada cerita-cerita pada tokoh-tokoh sampingan gak sih? Iya kan? sih benar sih. Ya kan kayak Ghostnya aja tuh dia cuma tayang di Ant-Man and Wasp kayak ya udah dia yang tadinya villain terus jadi nggak villain gitu-gitu kan. Yes benar. Terus yang siapa si Walker yang jadi Captain America kedua aja, even aku emang belum nonton ya si Winter Falcon. Tapi ya maksudnya dia emang bukan karakter utama gitu kan. Iya. Jadi kayak dan build up-nya juga kalau menurut gua kan mereka ini kan sebenarnya kan sidekick dari setiap film kan. betul. Kayak Yelena ini sebenarnya adalah sidekick dari si Black Widow yang kita kenal gitu, yang Avengers kan. Betul. Red Guardian juga termasuk tuh, ya kan. Walker tadi yang Badox bilang dia dari universe Winter Falcon ya kan. Ya itu mungkin gara-gara itu kali ya, mungkin karena mereka sidekick. Jadi tuh begitu dapat film utama build up-nya tuh kurang kuat Iya. gitu, ya kan. Sedangkan kan kalau kita lihat sama film Avengers yang lama, Iron Man ada solo film sendiri yang emang dia gitu kan. Captain America sendiri, Thor sendiri, Hulk sendiri kan. Baru akhirnya mungkin nanti muncullah Black Widow, Hawkeye kayak gitu-gitu kan. kayak gitu. Tapi jujur gue suka sih sama tim ini sih. Tim ini mungkin jatuhnya lebih ke clumsy ya. Benar clumsy. Jadi kayak kalau misalkan tadi komentar kamu di bioskop, kalau Avengers yang sebelumnya itu sponsor dari pemerintah, kalau yang kali ini Avengers-nya UMKM gue udah bilang pas nonton film. Ini Avengers nih versi UMKM nih.
Karena kan? dia membiayai dirinya sendiri. Iya, kalau lihat Klaim ya dirinya sendiri. Avengers pertama kan langsung markas pertama gedung, Iya. ya kan? Kan soalnya ada shield kan. Ya dijemput pakai pesawat satu-satu, ya kan sih. Iya, orang Terus kaya, yang orang kaya. yang Hulk pengen direkrut sama Black Widow, satu pasukan ngumpul, ya kan? Pada akhirnya Avengers-nya miskin ya. Ini miskin, ini kejebak, ini dijebak, ya kan? Avengers-nya merintis. Iya, terus juga perkenalan kepada warganya aja tuh juga reporternya juga dikit banget kan. Iya, iya. Terus juga di credit scene juga ditolak-tolak. Iya, bener. Itu menurut gue ini tuh Avengers UMKM Ini ini. kayaknya Avengers-nya kali ini perjalanan hidupnya akan susah sih. Dia Ya. untuk merintis namanya dari awal. Dan juga kalau misalnya kita lihat di film Avengers 1 ya, dia kan first musuhnya kan si Chitauri itu kan. Iya. Wow, mereka turun ada black hole di atas, turun pasukan rame kan. Ya lu bayangin aja kalau yang Avengers sekarang ada yang kayak begitu dulu deh, nggak usah Thanos, nggak usah yang lain-lain, udah yang itu dulu aja coba. Gak bisa. Apa anjing mau ngapain? Gak bisa. Pokoknya ini kayak Avengers prematur ya. Ah, Tapi bukan berarti jelek filmnya. iya. Filmnya masih bisa dinikmati. Gue jujur enjoy banget, terutama karakter Red Guardian sih gue suka Iya. banget sih. Walaupun mungkin sebenarnya komedinya nggak selucu Avengers ya. Yes benar, Komedinya nggak selucu iya. Avengers. Cuman dia tuh apa ya, smooth aja gitu. Kayak Iya. apa ya, adalah titik-titik di mana kayak gitu kan. Aha. Ada ya kayak gitunya ada. Karakter paling ngena deh menurut Badok. Villainnya. Villainnya malah ya. Iya. Si The Century. Sentry. Ada Sentry ya, salah. The Sentry karena wah itu hebat banget sih itu kekuatan, kalau siapa yang bisa mengalahkan dia kalau dia benar-benar jadi hero gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya sampai akhir film pun kita nggak dikasih tahu ya Iya. kekuatannya spesifik dianya itu apa ya? Iya nggak sih? Iya, karena terlalu labil ya. Iya, pertama dia bisa membawa orang ke masa lalu kan. Iya. Terus tiba-tiba dia bisa membawa orang ke ruang hampa. Iya. Terus dia kuat juga, kebal. Iya. Bisa ngontrol benda, Iya. ya kan kayak Magneto, Iya. bisa terbang. Iya. It's too good to be true gak sih untuk jadi hero? Kayak unbeatable. Jujur sih Avengers yang pertama kalau ngelawan dia sih juga kalau dia serius ya, Tempotan, iya. tempat-tempatan pasti kan. Sayangnya dia memang masih mencari jati diri aja. Iya. Kenapa gitu Villainnya aja? masih mencari jati diri. Kenapa ya? Tapi emang- Kenapa jadi kayak Genzi? Tapi emang yang salutnya adalah untuk pertama kalinya. Iya, kayaknya untuk pertama kalinya deh. Oh enggak, ada deh satu lagi. Pokoknya Jadi pertama kali apa enggak nih? soalnya kalau misalkan kamu nonton Moon Knight, dia juga membahas mental health. Oh gitu. Iya. Iya. Cuman kalau yang Moon Knight itu kan dia mental health-nya lebih ke trauma masa kecil dan kepribadian ganda. Iya. Kalau yang sekarang kan lebih ke depresi. Iya sih benar. Kan? Iya. Kalau yang sekarang tuh jauh lebih deep sih, jauh lebih dalam kataku. Tapi jatuhnya jadi nggak film superhero. Iya sih dan menurut gue terlalu Yelena sentris nggak sih? Iya. Iya kan? Kalau kita lihat film Avengers sebelumnya, Semuanya tuh dapat kan perannya masing-masing. ya Iya. dan pas aja gitu Iya, porsiannya iya. kan. Kalau itu terlalu terfokus sama ceritanya Yelena. Iya, apa mungkin gara-gara di film sebelumnya tuh Parasite kayaknya udah dapet ceritanya kali ya? Apa kita yang nggak nonton? Kalau yang Ultron aku nggak nonton, nggak hanya Ah. nggak tahu. Mungkin nanti kalau aku udah nonton kita akan bikin episode 2. Nggak usah ini aja. Oh, iya. Di sini aja udah, nggak usah episode 2. Cuma kan kalau yang Ghost juga kan ceritanya kurang. Yang Ghost, itu kan di Ant-Man kan dia kan? Iya, ya Red Guardian juga kurang kan? Red Guardian pun di Black Widow dia. Iya, dia juga di Iya Black sih. Widow. Anjir, tapi gue masih kesel ngeliat ending scene-nya Black Widow anjing, CGI-nya sampah banget. Lu udah lihat Badok? Lupa. Sumpah itu jelek banget, sumpah ya Allah itu kayak CGI anak SMA atau enggak? Yang cuma green screen nih ya, terus Itu dimelayang-melayangin. kayaknya ini deh anak magang. Ya anjing anak magang Kayak, bangsat. Ini ending scene anak magang pernah anak magang. Banyak project. Enggak. Kalau enggak ini kan apa budgetnya kurang kan? Terus kayak anjing lah budget kurang apa ya? Freelance. Cari freelance gitu. Ntar bilang harganya segini tapi dapat makan gitu, dapat makan sama transport ya kan. Nah, itulah film Black Widow lah anjing ending scene-nya bangsat. Cari freelance project sebulan ya. Iya, itu saya dong. Sorry. Iya. Sorry. Tapi emang overall semua bagus ya, Bung. Maksudnya enjoy ya daripada film-film sebelumnya. Masih enjoy. Masih enjoy ya. Dan buat kalian ya, spoiler dikit, kalian harus nonton banget dan tunggu
post credit scene-nya 2. Kita spill di sini gak sih? Aduh, jangan dong. Jangan ya? Jangan. Anjing lah itu. Soalnya emang pas beneran Tangan langsung merinding tadi ya? Iya, langsung merinding kayak gitu. Gila. Inilah mungkin inilah momen yang tepat untuk kita sama-sama ngomong MCU is back. Nah, Ini saatnya. Ini saatnya. Nah. Gak smooth ya? Gak smooth cutnya. Gak semut anjing. Ya. Gimana tadi, bahas apa lagi? Jadi ini menarik nih yang membahas New Avengers nih. Karena anggotanya cuma baru 5 ya kalau nggak salah tadi ya. Karena ada Bucky. Belum open recruitment lagi. Belum open recruitment. masih membangun PT. PT-nya baru jadi. Oh iya bener-bener. Karena ada Bucky tuh. Iya. Terus ada Red Guardian. Iya. Ada Yelena, itu Black Widow. Terus ada Ghost. Sama satu lagi sih Captain America ini ya. Second. Captain America ya versi second account. Oh 6 dong. The Century juga dihitung. The Sentry. Tapi kayaknya si The Sentry tuh akhirnya dia nggak dapet kekuatan apa-apa deh jadinya. Dapat. Bukan dia jadi manusia biasa ya akhirnya? Enggak coy, makanya kan yang terakhir tuh si Yelena ngomong kan, mulai sekarang kita harus tetap bersatu. Biar dia nggak balik lagi ke ruang hampa. Biar dia nggak depresi lagi. Nah makanya tuh ya kalau lu depresi nih cari temen anjing, kalau nggak cari pacar. Gak usah ini loh. Tapi kadang cari temen dan cari pacar bikin depresi bang. Kenapa gitu? Gimana? Coba gimana? Kalau boleh tahu konsepnya gimana? Hah? Iya bikin depresi juga. Nah kalau kalian takut nih cari temen atau cari pacar, cari aja musuh. Karena teman datang dan pergi tapi musuh selamanya. Kelas. Tadi apa kita mau Ya, jadi karena anggotanya baru 6 nih. Iya. Kita sebagai tim HR dari The New Avengers nih ya. Tim HR. Kita masukin aja nih. Open recruitment kita. Iya, kalau boleh 2 deh. 2 superhero yang sekiranya kayaknya cocok deh menurut kita nih, kita masukin ke dalam situ. Kalau melihat betapa kelamsinya mereka, satu-satu ya? Iya. Kayaknya si Adam Warlock harus masuk. Adam Warlock. Iya. Adam Warlock juga masuk ya? Adam Warlock harus Tapi masuk. kan Adam Warlock udah masuk PT sana. Kan tapi PT yang sana ini, yang Guardian ya? Iya. Deh. Kita buy out aja. Bisa tuh kita buy out. Kita buy out. Iya bisa kita buy out. Tapi lu berarti Gak mau collab gitu, collab. Gak bisa collab. Beda ini coy. Beda PT. Beda PT. Payung perusahaannya beda. Iya. Tapi berarti menurut baru cocok ya Adam Warlock ya? Aku mau hiring sih Adam Warlock. Tetap Adam Warlock ya? Tetap mau Adam Warlock sih. Apa dari segi apa? Personality kah? Dari personality, kelamsinya mereka. Kayaknya tuh akan cocok sih sama emosinya si Yelena ya. Iya. Dan Barnes. Yelena kan tapi kan dewasa tadi. Tapi kan Kenapa nangis ya? Kenapa nangis? Kalau boleh tahu kenapa nangis? Maaf, kalau ketawa emang nangis. Iya. Ya, maksudnya kayak lucu aja kayaknya tuh dia akan jadi tandeman yang cocok sama si Red Guardian. Ya kocak-kocaknya ya. Iya, kocak-kocaknya. Iya. Dan Red Guardian kan juga kayaknya karakternya bapak banget ya. Iya, jadi kan dia masih anak kecil kan Iya. sih itu. Si Elena kan masih anak. Jadi kayak anak sama bapak. Iya. Kalau gue, siapa? Ya. kalau gue, Kan tadi aku baru satu ya. Iya. Kamu dia satu. Gimana? kalau gue nih, menurut gue yang cocok tuh Spider-Man sih coy. Spider-Man. Your friendly neighborhood Spider-Man sih gue. Spider-Man. Tapi kan ini Spider-Man kan orang-orang pada nggak tahu Spider-Man siapa. Jadi Spider-Man pas baru merintis masuk New Avengers. Iya, pertama itu karena dia kan merintis dari awal lagi kan. Iya. Kedua secara dana UMKM juga kayaknya baju ngejahit sendiri terakhir ya kan. Sangat hemat ya. Hemat dan menurut gue sih kayaknya sih karena mereka kan menurut gue kan selain si Sentry ini kan, sisanya kan cuma hand to hand combat aja kan. Iya. Paling banter juga paling mantep Bucky. Iya. Nah, kayaknya tuh butuh tuh ada satu tuh yang emang bisa versatile aja. Iya. Dan menurut gue fleksibel. ya benar. Dan menurut gue Spider-Man tuh cocok banget. Kenapa gitu? Pertama, ya dia nggak hand to hand combat. Maksud gue dia tetap hand to hand, tapi kan dia punya kemampuan lain yang di luar nalar gitu loh. Yeah. Di luar nalar gimana sih bahasanya kaku banget. Ibaratnya dia punya kemampuan yang nggak cuman mukul. Ya gitu. Terus yang kedua, dia adalah member dari Avengers sebelumnya. Oh ya. Dan dia masih muda. Dia ada pengalaman coy. Terus ketiga dia pernah keluar angkasa coy. Iya.
Iya kan? Setidaknya dia tahu pertempuran dari Avengers yang sebelumnya. Iya, ya? jadi misalnya contoh nih kan dia masuk kan, terus kayak, oh ini ya member-member kamu Spider-Man gitu Iya, kan. ada Terus kayak, pengalaman. ini nih, gitu. Nah, terus mungkin aja langsung dia ngomong ke atasan kan, saya sih jujur resign aja gitu. Karena kalau yang kayak begini lawan si Tauri aja pasti kalah, nah, gitu. Enggak, kalau nggak setidaknya dia bisa kayak gini. Kalau Avengers yang sebelumnya sih, Iya. Dibanding-bandingin anjing. kalau tim yang sebelumnya sih, Dibanding-bandingin. Anjing ngeselin banget bangsa. Kalau aku sih sebelumnya gitu ya. kalau tim yang sebelumnya Anjing sih. lah, anjing ngeselin banget sih bangsat anjing. Gue benci banget sih sama orang kayak gitu. Banding-bandingin. Anjing. Emang dikata Spider-Man orang Indo bangsat suka banding-bandingin. Iya. Fuck lah anjing lah. Lucu banget lagi. Iya. Biasanya kalau dia apa namanya pernah punya pengalaman sebelumnya kan dia suka gitu. Iya, dan mungkin aja ini kali ya, mungkin Iya. karena dia punya pengalaman sebelumnya. Maksudnya Iya. PT sebelumnya tuh lebih tinggi kan dia kan. Iya. Gajinya mahal kali ya. Kayak Ini gak ada benefit nih. iya. Dia minta Beda, iya. BPJS gitu-gitu ya. BPJS-nya pun juga nggak yang satu lagi. Iya. Yang ketenaga kerjaan sama apa gitu. Ya anjing. Ya itu sih gue Iya. Spider-Man. Oke, Spider-Man ya. Naikin value dikit Oh lah. iya, setidaknya ada yang punya pengalaman. Iya. Iya. Nah, lo nomor 2 Mbak Dong, apa nih? Aduh, aku belum kepikiran sih nomor 2 itu siapa. Kamu dulu deh, aku belum kepikiran soalnya. Belum ya? Belum. Oke. Soalnya bagiku kayak belum ada yang cocok lagi nih untuk Belum dia cocok. Iya. Dari ini universe sebelah juga boleh. DC. jangan ya. Beda ya. Beda jangan. Oke, kalau gua dari nomor 2 nih. Udah, ini langsung top of mind gue sih. Iya. Ini di atas otak. Di atas otak lagi ya, jokes di podcast sebelumnya tuh. Nonton episode 3. Spesifik banget promosinya, Mbak. Yang ada lunya banget, Mbak. Yoi. Iya. Gimana? Kalau menurut gua ini Kate Bishop. Wih, Kate Bishop. Iya Ini ya soalnya gurunya langsung dari yang Avengers. Iya, itu Pertama. pertama dan kedua kan dia juga masih muda kan. Oh, iya. Hampir sama tuh kayak Spider-Man Ya, tuh. masih entry level lah Masih ya. entry level lah, cocok-cocok lah. Dan harga juga menurut gua nggak terlalu mahal sih kalau kita hiring kan. Oh iya. Iya. Terus cocok lah dari segi style kan dia memukul dan menembak kan. Maksud gue bondingnya gampang Oh, gitu. iya. Jadi yang lain nih, yang di original member dari di Avengers ini tuh nggak minder. Tapi kan si Kate Bishop sama panah-panah juga. Mana sama siapa? Dia kan manah juga, bukan? Iya. Lalu Kate Everdeen. beda film anjing, Kate Everdeen bangsat. Anjing. Iya. Beda film. Ini bukan Hunger Games anjing. Kate Everdeen anjing. Goblok banget lah. Iya. Sama ini, dia juga temenan dia. Kate Middleton. Anggota kerajaan. Iya. Shh. Apa Kate Middleton? Lu makan tuh Kate Everdeen anjing. Sama mana soalnya? Ya iya kan Satu gak ada perguruan. hubungannya. Gak ada hubungannya anjing. Satu perguruan. Kenapa lagi? Ya bangsat lah, lucu banget. Itu menurut gua Kate Everdeen tuh. Maksudnya Kate Bishop maksud gua. Kate Bishop tuh cocok banget. Oke. Itu tadi. Dan selain itu menurut gua butuh yang cakep juga sih. Kan kalau dulu kan Emang Yelena Avenger pertama kan si siapa? Si Black Widow kan. Emang Yelena gak cakep? Namanya siapa sih, lupa gua. Scarlet Witch. Scarlett Johansson anjing. Ah, itu mah nama asli ya. Ini nama ininya. Yolanda ya. Yolanda ya. Siapa sih? Lupa anjing. Yang mentang-mentang Yelena, sedih Yolanda. Karena kakak adik. Apa siapa ya? Anjing lupa lah bangsat, atau boleh dia komen di bawah ya. Lupa sumpah. Tiba-tiba ngeblank soalnya kita kira Kate Everdeen sama Kate Middleton. Nah, udah mulai tahu lu tanpa harus disuruh. udah capek ya? Udah capek ya sama hiringnya udah capek ya? Ya. Pokoknya berarti keputusan kamu Spider-Man sama
Kate Bishop. Kate Bishop. Bishop jangan. Masih lemas gua. Iya. Nah, kamu cuma satu nih berarti. Aku masih ada Marlock. Nah, Ada mungkin Marlock. satunya lagi kalian boleh komen di bawah Ah. juga. Andai. Tipikal YouTuber shit tuh kayak begitu tuh. Iya. Mencari engagement tuh di situ tuh. Iya, kira-kira kalian mau hiring siapa? Gitu Iya, benar-benar. Kita dari agensi open hiring recruitment-nya. Dan kita dari ini ya Avengers. sebenarnya open lintas universe ya. Iya. Lu mau masukin siapa petir-petir superhero Indo siapa? Gundala juga boleh, Gundala. Ya kan karena Thor udah di luar angkasa kan Oh, iya. Gundala lah, petir-petir Iya, dikit iya, kan. iya. Iya boleh, Striasi, Kan Bumi Langit Universe ya. Bumi Langit. Walaupun mungkin perlu visa sih, visa kerja. Ya, beneran jadi hiring anjing. Ya, Oke, final score Badok. Dari aku 8/10. 8/10 langsung. 8/10. 8/10. 8/10. Dari segi apa tuh? Karena tadi sih lebih ke dia bagus ceritanya, terus masih enjoyable juga, masih bisa dinikmati. Terus nggak yang terlalu berat semacam mungkin Brave the New World kan tuh kayaknya berat banget ya. Kayak Winter Falcon kan kayaknya berat banget ya filmnya. Iya. Jadi nggak seberat itu. Cuman mungkin masih minus 2 di aku adalah karena itu tadi building karakternya tuh masih belum Kurang terlalu ya? kuat untuk mereka bisa bisa kayak dinobatkan sebagai The New Avengers gitu. Oke, Kataku itu adalah oke. keputusan yang sangat terburu-buru. Kalau Thunderbolts oke lah. Sebagai Thunderbolt oke ya. Iya, Tapi kalau di New The Avengers masih belum. kurang ya? Belum mencapai ke titik itu. Oke. Ah kalau gua ngasih 8,5 dari 10. Oh, iya. Beda 0,5. Udah 0,5. Iya. Tapi emang literally gue suka dari semuanya. iya. Dari apa? Pembawaannya, plot ceritanya, karakternya. Menurut gue tuh nggak ada yang boring gitu loh. Iya. Jadi emang kita nungguin aja nih ada apa lagi sih, ada apa lagi gitu. Iya. Ya gue minus 1,5 ya karena itu. Karena Kat Everdeen enggak. Pokoknya masih 8,5. Dan gue mengexpect tinggi sih untuk film-film kedepannya. Oh iya, benar. Karena sebenarnya tis untuk yang ke depan tuh banyak yang seru ya. Kan ada Fantastic Four. Benar-benar Fantastic Four ditunggu banget coy. Tahun ini kan Fantastic Tahun ini Fantastic Four. Terus sebenarnya mungkin ada yang masih menggantung tahu. Kayak misalkan Eternal itu. Gak usah bahas Eternal, udah mati aja Eternal. Sumpah sampah itu sampah, film sampah Oh ini udah. deh, Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy kan yang sisanya ya. Yong ya. Ya, yang Guardian of Galaxy. Terus kan Ya. masih ada Young Avengers gak sih harusnya? Young Avengers juga masih Iya, ada. Young Avengers. America Chavez. Iya, nah jadi kayak mungkin yang gak akan aku tunggu adalah si Dr. Doom. Itu coy, Dr. Doom itu coy. Tapi sebenarnya Tapi aneh. gue tuh kemarin ngelihat kayak ada review konten YouTuber mana gitu kan. YouTuber Indo lah gue ngeliat. Dan katanya tuh Dr. Doom tuh sebenarnya katanya kuat banget. Musuhnya bahkan lebih kuat dari Thanos. Si Dr. Doom. Dr. Doom. Iya, cuman maksudku kayak kalau Dr. Doom-nya oke, tapi kalau misalkan ternyata dia diperankan sama Tony Stark, siapa sih nama asli? Robert Downey Jr. Kalau misalkan diperankan sama Robert Downey Jr., aku nggak setuju sih, kayak aneh. Ada satu teori gila, Badok. Apa tuh? Ini buat yang fans hardcore MCU ya. Ini gue nemu di internet sih. Ada yang ngomong tuh sebenarnya Tony Stark versi MCU nih. Itu sebenarnya varian dari Dr. Doom. Jadi yang originalnya itu Dr. Doom. Dan fake-nya nih, ini fake asli nih. Udah tersebar di mana-mana. Robert Downey Jr. cast pertama sebagai Dr. Doom, bukan sebagai Tony Stark. Anjir, berarti maksudnya original tuh dia harusnya jadi Dr. Doom. Dr. Doom. Cuman entah kenapa kan akhirnya dia jadi meranin Iron Man. si Iron Man. Sampai merinding gua. Tuh. Enggak, emang atas Asia aja kan? Tuh. Emang atas Asia. Enggak nih gue kebelet berak. Ya ini beneran nih merinding gue. Itu coy fun. Kalau misalkan nanti diintroduce-nya as a varian masih oke sih. Iya. Masih oke. Dan Karena kan Loki kan banyak variannya. si ini kan ini ada kemungkinan balik. Siapa? Kang the Conqueror coy. Emang iya, jadi emang Kan dia kan akhirnya nggak terbukti bersalah coy. Iya, cuma maksudnya kan terakhir kan memang dia pernah bilang ya kalau Kevin Feige masih mau silahkan. Ya. Nah, cuman kan katanya Kevin Feige nggak mau lagi nih. Justru sebenarnya kalau misalnya Kang balik terus ada Dr. Doom, mending resign aja nih di Avengers, udah cabut aja mau ngapain anjing. Kita juga yang open hiring juga nyerah. Iya, kita mah juga Kita nyerah nyerah. nih, bukan masalah apa-apa. Iya, kita juga nggak mau hiring. Dan menurut gue sih kalau lu nanyakan New Avengers-nya langsung, nih berani nggak lu? Berani nggak nih? Kata dia, sorry,
gitulah paling. Oke, kalau gitu segitu dulu Iya. review dari kita. Gila. Sebenarnya Mungkin kemana-mana ya. boleh komen-komen lagi ya kira-kira kita harus nge-review apa, dan kalau Betul. konten ini seru juga kayak kita bakal rutin nih, Kita Badok. bakalan tutup terus ada ya. Iya. Ya jangan bikin kita bangkrut lagi. Maksudnya? Review Jujur filmnya. kalau misalnya banyak penyukanya tapi subscriber kita kecil, kita akan nge-review anim. Mengumpulkan wibu-wibu ya. Besanim, kucukur janggut, anak SMA kubungut. Besanim. Udah nanti oke sekian dulu kayak gitu. Sampai jumpa di Mulut Netizen review film selanjutnya. Dadah.